Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipia Fitriani. Saya dari kelas Manajemen A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi mengenai ekonomi Islam untuk Indonesia dengan 3 pokok bahasan. Simak baik-baik ya. 1. Apa solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia? Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sistem dan tatanan kehidupan yang terganggu. Selain mengancam nyawa manusia, wabah COVID-19 juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan dalam menangani hal tersebut. Baiklah, untuk solusinya kebetulan saya sudah mendapatkan satu referensi dari Hardian Aditya Mika yang memberi informasi bahwa ada beberapa solusi. Tetapi saya akan ambil 3 solusinya, yaitu yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi khusus untuk zakat tunai ini, penyalurannya bisa difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung atau sebagai salah satu yang berhak menerimanya, yang biasa disebut mustahik. Dan yang kedua, ada penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai maupun wakaf produktif. Jadi, Badan Wakaf Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, APD, masker, dan rumah isolasi. Manajemen wakaf juga harus melakukannya secara profesional agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Jadi di tengah-tengah krisis tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil, menengah yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini juga seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Maka pemberian permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan syariah perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itulah solusi dari sistem ekonomi Islam yang saya dapatkan dan saya pahami. 2. Apa dampak positif dari merger BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk masyarakat? Baik, jadi untuk dampak positif mengenai merger BSI ini sangat penting pada bank dan nasabah secara tak langsung. Dari segi bank, merger BSI dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini karena terjadi penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Sehingga visi BSI ini menjadi top 10 global Islamic Bank karena semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga peluang meningkatkan likuiditas. Sedangkan dari sisi nasabah, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah karena mayoritas rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara menyimpan dana di bank secara syariat Islam. Selain itu, BSI juga membantu nasabah untuk mendapat pilihan produk dan jasa yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Jadi pada intinya, BSI ini sangat bermanfaat bagi kehidupan karena semua keterlibatan masyarakat dalam menggunakan produk BSI dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan BSI ke depannya. 3. Menurut Anda, apakah sistem ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia? Sebutkan alasannya. Menurut saya, sistem ekonomi ini bukan untuk diterapkan lagi ya, tetapi sudah harus dikembangkan di Indonesia. Kenapa? Karena ya memang mayoritas di Indonesia ini menganut agama Islam. Jadi di samping itu, sistem ekonomi Islam sudah sangat sering didengungkan di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan dari pengucapan ataupun dari
kata-kata yang kurang baik. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.